Oke, semangat pagi. Konten pertama di channel YouTube Sekolah Vokal, bahwa konten ini adalah konten yang asik karena kita semua tahu bahwa banyak bisa nyanyi, tetapi kadang-kadang belum tentu bernyanyi dengan benar. Nah, aku Nathan Kitara akan sedikit hari ini dan hari-hari yang akan datang juga akan berdiskusi dengan seorang guru, seorang dosen, dan praktisi yang luar biasa namanya Kak Julius Istarto. Aku manggilnya biasanya Kak Julius. Dan hari ini kita akan banyak belajar, khususnya hari ini tentang bagaimana pembelajaran tentang bagaimana bernyanyi di level sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Karena nanti kita juga melihat bahwa menyanyi itu tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi bagaimana kita bisa memberikan suatu keindahan pada teknik bernyanyi tersebut. Oke, udah bersama aku yaitu Kak Julius. Di sini ada Kak Julius. Semangat pagi Kak Julius. Semangat pagi. Sangat luar biasa ya, selalu semangat. Ini konten Harus pertama semangat kita. ya. Kita rencana produksi 1 juta konten ya ini nanti. Wes mantap. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang apa ini? Berbagi ilmu tentang apa nih Kak Julius? Hari ini saya akan berbagi mengenai gini nih. Indonesia ini kan kaya raya, Betul. ragam budayanya sangat luar biasa. Setiap daerah punya ciri khas karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Hubungannya dengan musik, punya lagu yang berbeda-beda, dalam bahasa yang berbeda-beda, punya gaya yang berbeda-beda, punya cengkok yang berbeda-beda. Karena itu, kali ini saya akan membahas dan berbagi mengenai teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Wow, sangat luar biasa karena akhir-akhir ya lagunya jarang ya yang lagu-lagu daerah ya. Lebih terkenal mungkin lagu-lagu di luar yang sekarang akhir-akhir. Iya. Padahal negara kita kaya banget. Kaya banget. Dan ini menjadi kewajiban adik-adik, menjadi kewajiban kita semua, bahwa yang beraneka warna, suku yang berbeda-beda ini bukan sebuah alat sebagai perpecahan, tetapi justru menjadi kekayaan. Ya, sila ketiga ya, persatuan Iya, Indonesia. mana bangsa yang kaya akan budaya seperti Indonesia? Jarang Saya sekali. rasa jarang. Oke, Iya, dari Jawa Aceh aja sampai dibagi, Papua ya? ya betul, Jawa aja dibagi 3. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah sendiri masih ada pembagian dengan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, di mana masing-masing daerah punya gaya, punya dialek, punya gaya ngomong yang berbeda-beda. Seperti Kak Yunus yang kalau ngomong medok Jawa ini, ya itu ciri khasnya kekayaan Saya Indonesia. juga medok, meskipun Ya, Jakarta sampai 7 juta saya juga medok. ya, seperti itu. Kemarin bahkan dengar kata lucu di salah satu bahasa daerah kita, ada namanya cempula. Mana Cempula itu? ternyata teman saya Banyumas itu. Oh, Banyumas. Jadi kalau saya bercanda kan ada lagu pop itu ternyata aku makin cinta gitu. Iya. Dan bahasa daerah cempula inyong makin tresno. Wow. Nah itu cuma plesetan ya. Tapi nanti kita akan benar-benar belajar lagu daerah ya Kak Yudis ya. Iya. Oke, nah untuk ini mungkin tadi Kak Yudis sempat sebut untuk anak-anak. Nah ini kontennya kita untuk semuanya nih Kak Yudis. Bisa untuk semua. Betul, jadi anak-anak, Iya. remaja, dewasa, Iya. bahkan yang sudah tua sekali. Iya. Karena tidak ada waktu yang terlambat untuk belajar ya. Betul, karena pada dasarnya orang bernyanyi itu cara nyanyinya itu semuanya sebenarnya sama. Sama ya Yang sebenarnya. membedakan adalah bagaimana dia style atau penggayaannya ya. Oke. Teknik oke. produksi suaranya, cara nafasnya dan Sama sebagainya semua ya? itu semuanya sama. Asal dengan teknik yang iya, benar ya? iya, asal kita sudah pegang itu bagaimana teknik produksi suara yang baik dan benar, kita mau nyanyi dengan gaya apa-apa, basically secara dasar itu sudah kepegang, itu tidak akan jadi masalah. Oke, Ya. untuk yang kali ini kita nanti akan belajar apa nih? Dari habis ini kita akan langsung praktek nih. Yang setelah Yang ini Lagu daerah? Lagu daerah. Yang setelah lagu daerah, saya akan membahas mengenai bagaimana teknik mengembangkan melodi Oke, tadi mana di melodi ya. konten selanjutnya. Oke, ya langsung aja nih supaya kayaknya para netizen udah nggak sabar nih. Oke, asik. thank you. Mari Langsung kita yuk. cus. Pada pembahasan kali ini, saya akan membagikan bagaimana teknik vokal dan teknik pernafasan di dalam bernyanyi. Yang pertama harus kita ketahui, bernyanyi itu apa sih?
kita harus punya dasar. Saya mengambil istilah bernyanyi, ya menyanyi itu mengeluarkan suara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengeluarkan suara dengan bernada atau berlagu. Saya bicara ini juga mengeluarkan suara. Tetapi ketika kita bernyanyi, berarti seperti gaya bicara tetapi yang dilakukan atau dinyanyikan. Pernafasan sendiri itu apa? Pernafasan adalah proses menghirup dan menghembuskan udara. Arti pernafasan secara umum atau oksigen ya. Fungsinya apa? Karena ini hubungannya dengan kita bernyanyi, yaitu menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas bernyanyi dalam hal memproduksi suara. Bisa dikatakan motor utama di dalam bernyanyi itu adalah pernafasannya. Hubungannya dengan suara apa? Suara yang baik, dia harus memenuhi beberapa kaidah. Contoh, 1, suaranya sehat. Yang kedua, indah. Yang ketiga, kaya. Suara kok sehat, indah, dan kaya itu yang bagaimana ya maksudnya? Nah, jadi aspek-aspek itu kinerjanya tidak bisa satu-satu, tapi merupakan rangkaian yang berjalan bersama-sama ketika seseorang bernyanyi. Sebagai contoh, saya menyanyikan lagu misalnya Bunga Nusa Indah berwarna merah. Nah, dari kata-kata bunga Nusa Indah berwarna merah, di situ termuat harus bersih suaranya dalam frase yang mungkin panjang, dia harus mampu mencapai nafas yang panjang. Harus terdengar sehat, tidak parau, tapi suaranya terdengar bersih. Berikutnya saya lanjutkan mengenai pembentukan suara yang baik dan benar. Tadi saya katakan bahwa motor di dalam bernyanyi yang paling utama adalah pernafasannya. Nah, agar dapat bersuara secara baik dan benar, ini ditentukan pula oleh cara bernafas yang baik dan benar di dalam bernyanyi. Kita mesti paham juga macam-macam pernafasan. Contoh nih, yang pertama, kalau penyanyi ketika bernyanyi menaikkan pundaknya, ini disebut dengan pernafasan pundak atau claviculaire istilahnya. Ketika penyanyi dadanya yang turun naik atau membusungkan dada ke depan, dia menggunakan pernafasan dada. Yang berikutnya adalah kita menggunakan, orang sebut perut. Sebetulnya istilah yang paling tepat adalah di dalam bernyanyi menggunakan pernafasan diafragma. Diafragma sendiri apa? Diafragma itu merupakan sekat organ tubuh yang memisahkan antara rongga perut dengan rongga dada. Jadi dari beberapa pernafasan tadi, ada pernafasan yang menggunakan pundak, claviculaire naik, kostal atau dada yang dadanya ke depan, sehingga ketika nyanyi dia terengah-engah. Yang direkomendasikan adalah pernafasan diafragma. Sebetulnya mudah untuk menyadari bagaimana nyanyi dengan nafas diafragma ketika kita batuk, atau istilahnya sekarang yang terkenal adalah droplets ya. Ketika kita bunyi nah, di situ letak diafragma itu bekerja. Makanya ketika kita lagi batuk, kadang sekitar perut ini rasanya pegal karena kita menggunakan kekuatan dari situ. Ya. Atau gampang. Kita mungkin melihat seekor guguk.
Nah, itu seperti itu kinerjanya. Nah, yang posisi batuk tadi kita ganti dengan suara bernyanyi. Kalau tadi kita jadi ha 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 ha, seperti itu. Mengapa diafragma yang harus kita pakai? Supaya mendapatkan jumlah oksigen yang maksimal saat menarik nafas dan paru-paru dapat menampung udara secara penuh saat bernyanyi. Karena dengan nafas yang benar, penggunaan nafas diafragma yang benar, itu akan sangat menolong penyanyi. Sebagai contoh, kita hanya membunyikan satu nada, contoh. Dengan menggunakan pernafasan diafragma yang maksimal, kita akan lebih panjang. Sehingga lagu-lagu yang memang harus dinyanyikan secara frase panjang dapat ditarget, bahwa saya tidak boleh motong kalimat lagu di sembarang tempat. Nah, itu pentingnya penggunaan nafas tersebut. Proses bernafas adalah menggunakan pernafasan diafragma itu, dia prosesnya adalah menghembuskan udara, lalu menghirup udara dengan dukungan diafragma. Proses latihannya bagaimana untuk pernafasan? Proses latihannya, kita menghirup udara dalam hitungan tertentu. Misalnya, yang pertama dihirup sebanyak 6 hitungan. Ngirupnya melalui mulut atau hidung? Bisa melalui kedua-duanya, bareng, melalui mulut atau hidung. Lalu setelah hirup 6 hitungan, ditahan selama 3 hitungan, lalu dihembuskan atau diseseskan selama 6 hitungan, ditahan lagi 3 hitungan, lanjut hirup 6 hitungan, 6, 3, 6, 3. Ini bisa ditambah berlaku kelipatan. Misalnya, hirup 8 hitungan, tahan 4 hitungan, dideseskan 8 hitungan, tahan 4 hitungan, kembali hirup 6 hitungan, tahan 4 hitungan, jadi 8484. Seperti itu. Itu bisa kita latih. Latihan yang juga bisa diterapkan, saya akan melakukan latihan dengan cara berbaring di tempat yang rata atau datar, lalu kita meletakkan sesuatu, benda, di atas perut kita. Latihan pernafasan yang dapat kita lakukan, contohnya dengan menaruh beban ke atas, kita letakkan di atas perut kita. Hal ini dapat kita lakukan, caranya demikian. Pertama, kita melakukan persiapan dengan kondisi rileks. Setelah itu, dengan kekuatan nafas, menghirup udara, ini benda yang berada di atas perut ini nanti akan terangkat ke atas. Silahkan dicermati, saya akan melakukannya.
proses ini ketika kita menghembuskan udara dengan disease tadi, itulah posisi nyanyi kita. Suara kita keluar saat bernyanyi. Contoh sebagai berikut. Setelah latihan pernafasan kita latih sesering mungkin, kita sekarang harus paham konsep tentang produksi suara. Yang pertama, ada 3 tipe ya produksi suara ini. Suara berbicara, seperti saya ini suara berbicara, ya. Lalu suara berteriak. Dan yang ketiga, suara bernyanyi. Yang kita gunakan adalah suara bernyanyi. Kalau ngomong-ngomong ini boros nafas, ya. Bagaimana produksi suaranya? Yang jelas kita harus menempatkan suara. Suara yang baik dan benar, dia harus terproyeksi ke depan. Sehingga terdengar terang, jelas, resonansinya penuh, ucapannya juga jelas. Lalu kita juga harus memperhatikan bagaimana timbre atau warna suara itu bagaimana. Warna suara yang baik memiliki stabilitas, artikulatif, jadi dia artikulasinya jelas. Melalui teks atau liriknya, lagu dapat menyampaikan suatu pesan atau perasaan, dapat memberikan gambaran lakon dan menceritakan keadaan dari sebuah kejadian. Dalam hal ini, teks atau syair memiliki sebuah kekuatan. Sebagai contoh, lagu Irama Desa. Liriknya berbunyi, nun di balik gunung, dusun terkurung sunyi. Nun di balik gunung, dusun terkurung sunyi. Sukma merenung, dengar senandung serunai. Sukma merenung, dengar senandung serunai. Seperti itu. Artikulasi harus jelas. Untuk mengenal teknik vokal, kita perlu melatih dengan apa yang disebut dengan vokalisi. Orang bernyanyi itu seperti seorang atlet, misalnya nih, pemain sepak bola. Sebelum dia melakukan menendang bola yang sesungguhnya, dia pasti akan melakukan stretching, peregangan. Sama, suara pun hendaknya juga demikian. Harus dilatih dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipergunakan. Vokalisi ini tentunya
kita harus melatih vokalnya A, E, I, O, U dan konsonan-konsonan, huruf hidup maupun huruf matinya harus dilatih. Ada beberapa contoh atau ragam latihan yang nanti dapat dilakukan atau dilatih secara mandiri. Ya. Sebelum ke situ kita akan membahas tentang bagaimana postur dan gestur kalau kita sedang bernyanyi. Di antaranya posisi tubuh saat bernyanyi. Dia mesti condong ke depan. Salah satu kaki sedikit ke depan sebagai tumpuan. Yang kedua, suara ditempatkan pada tempat yang tepat agar resonansinya dapat berjalan secara baik dan benar. Lalu yang ketiga, tenggorokan ini hanya sebagai jalan suara, jembatan. Dia harus selalu terbuka, seperti menguap. Seperti itu. Lalu, ragam latihan yang bisa dilakukan diantaranya kita bisa menggunakan teknik yang disebut dengan humming. Humming ini berfungsi untuk merasakan adanya resonansi. Contoh yang dapat kita lakukan. Nanti bisa dilakukan naik setengah-setengah. Tiga nada dikembangkan. Setelah melalui proses humming, kita tambahkan dengan vokalnya. Konsonannya huruf M dengan vokal A. Contoh. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Atau ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Itu juga bisa diperluas menjadi 5 nada. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Bisa dipadukan dengan mami, 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 ma. Lali, 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 la. Sa, si, sa, si, sa, si, sa, si, sa. Latihan berikutnya, belajar memperkuat dinding-dinding resonansi dengan ka, ke, ki, ko. Sebagai contoh. Ka, ke, ki, ke, ko. Ka, ke, ki, ke, ko. Bisa dinaikkan. Ka, ke, ki, ke, ko. Ka, ke, ki, ke, ko. Ataupun kembali bergerak turun. Ka, ke, ki, ke, ko. Ka, ke, ki, ke, ko. Latihan berikutnya mempertebal dan memperluas resonansi. Mi, ma, mo, ra. Mi, ma, mo, ra. Mi, ma, mo, ra. Mi, ma, mo, ra.
latihan yang tidak kalah efektif adalah dengan staccato. Ini akan membantu kinerja bagaimana diafragma ini bekerja secara maksimal saat mendorong. Contoh. Iya, ha, 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 ha. 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 Belakang sana harus dibuka, ya, seperti nguap. Ah, ah, ah. Iya, ha, 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 ha. 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 Sampai batas tertinggi yang kita mampu lakukan atau batas bawah yang kita mampu, silakan dilakukan supaya registernya berkembang. Melatih artikulasi. Funa, funa, fu. Sima, sima, si. Funa, funa, fu. Sima, sima, si. Atau pakai contoh la bedameni potula. La bedameni potula. La bedameni potula. La bedameni potula. Setelah itu, kita bisa menghaluskan dan membuat supaya timbre atau warna suara kita menjadi terang. Contoh, ini masih memadukan dengan teknik staccato dengan vokal U dan I. Dengan konsonannya T. Contoh. Tu, 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 tu. Ti, 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 ti. Juga bisa dilatih satu nada dengan variasi vokal. Ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu. Itu bisa dilakukan sesuai jangkauan nada yang bisa dilatih mau naik atau mau bergerak ke bawah. Kiranya latihan-latihan ini dapat menolong bagaimana mengembangkan, bagaimana memproduksi suara dengan baik dan benar, terlebih bagaimana ditopang oleh cara bernafas yang baik dan benar sesuai apa yang sudah saya bagikan tadi. Selamat berlatih. Latihan yang teratur akan menghasilkan sesuatu yang dalam hal ini suara akan jauh lebih baik. Selamat berlatih. Terima kasih.